Hey, next generation. Hai hai. Oke, ya Hosea here. Mungkin udah tahu muka gue lah ya, yang jelek ini. Oke, sebelum kita masuk ke sharingnya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak untuk waktu ini, Bapak. Terima kasih untuk hari ini. Bapak sebentar kami ingin mendapatkan sedikit dari firman-Mu ya Bapak. Bapak berkati setiap kami agar kami dapat mengerti dengan jelas apa yang Bapak katakan untuk kami. Biar kami dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, so hari ini bareng sama gue lagi, Hosea. Iya. Di seri sebelumnya, gue udah ngebahas banyak hal. Udah mulai menggebu-gebu juga. Dan sempet gue udah bilang kayak, jangan lupa komen. Itu gue gak bercanda guys. Gue serius. Kan kemarin gue ikutan di live-nya ya, yang si ibadah ini gitu. Ada yang komen tapi ada yang ketawa, ada yang tidak menjawab juga sebenarnya komennya. Terima kasih loh untuk yang tidak menjawab. Sebenarnya gue serius by the way untuk masalah komen dan lain sebagainya itu biar kita juga bisa bisa interaksi bareng karena gue percaya firman itu bukan cuma buat diomongin doang, bukan cuma buat diaplikasiin doang, tapi buat diskusi juga. Jadi dengan kalian menjawab komen dan di sana juga ada host, kita bisa diskusi bareng gitu. Walaupun mungkin gue juga nggak tahu ya diskusinya di sana kayak apa gitu. Walaupun gue nonton doang, tapi kan nggak mungkin gue tiba-tiba muncul kayak, hai gue Hosea di sini, kan aneh dong. Ya gue cuma menonton aja, kalian komen apa pas live itu, sekalian gue juga ikut ibadahnya. Begitu. Oke, so hari ini gue akan ngebahas lagi, series kali ini adalah Real Friends, week kedua. Nah mungkin di sharing kali ini gue mau cerita sedikit, nggak sedikit sih, agak banyak sebenarnya. Gue mau ngomongin tentang kehidupan gue gitu. Jadi ya curcol dikit. Jadi intinya gue tuh hidupnya awalnya gak kayak gini. Awalnya Hosea itu bukan seperti ini. Jadi FYI Hosea itu sebenarnya MBTI-nya INTJ. MBTI itu apa? Itu kayak one of personality task gitu lah. Nah gue itu sebenarnya introvert. Bingung dong pasti kayak, Hosea yang bawel itu introvert. Ya. Gue tau pasti semua orang bingung karena awal-awal teman-teman gue juga bingung. Tapi setiap kali tes hasil gue itu INTJ sekarang. Dan sebenarnya dari kecil pun gue emang orang introvert. Dari kecil. Tapi gue itu sama bokap nyokap dipaksakan untuk jadi jadi seseorang yang bisa stand out, bisa ngobrol sama orang lain, bisa bisa pede gitu lah. Nah akhirnya gue dimasukin lah ke sanggar sanggar teater, terus masuk ke kayak komunitas yang buat ngobrol dan public speaking dan lain sebagainya gitu lah. Sampai gue dibikin kayak ikutan modeling gitu. Padahal gue jelek, tapi dulu gue lucu sih, gue cakep dulu. Sekarang aja jelek. Jadi akhirnya gue dulu masuk kayak gitu dan gue mulai bisa komunikasi dengan cukup lebih baik lah waktu itu. Walaupun sebenarnya gue gak suka. Walaupun gue sebel sebenarnya waktu itu. Gue mungkin waktu itu masih kelas 1 atau kelas 2 deh. Terus gue juga pernah ikutan syuting FTV karena dari sanggar teater itu. Gue syuting FTV lucu banget. Intinya kalau gue sebutin namanya pasti tahu tapi kayaknya gak boleh disebutin di sini. Gue di 3 stasiun nasional waktu itu. Ada 3 stasiun nasional, gue ikutannya FTV-nya ya, bukan kayak sinetron bla bla bla. Gue pernah juga di sinetron, tapi cuma kayak ngefeel gitu. Tenang aja gue bukan yang kayak figuran datang doang, enggak, tapi gue juga ada dialog ya karena waktu itu beneran waktu gue masih kelas 4 atau 3 gitu, gue emang ikut manajemen untuk artis-artis kayak gitulah, tapi bokap nggak bolehin karena katanya pergaulannya buruk. Ya, padahal keadaan gue waktu itu gue sebenarnya nggak seneng untuk di situ. Tapi mau nggak mau gue emang harus di sana gitu karena disuruh bokap nyokap. Dan intinya gue sebenarnya agak nggak nyaman di sana gitu kan. Tapi gue mau tarik lagi ke lebih belakang lagi cerita gue sebelum gue masuk situ. Jadi latar belakang keluarga gue adalah keluarga yang biasa aja. Mungkin bisa dibilang gimana ya? Nih. Standar keluarga sederhana di sini kan. Keluarga yang keuangannya sederhana dan biasa aja di sini nih. Gue tuh di bawah sini. Serius, gue gak bercanda. Jadi ini sederhana nih. Gue di sini miskin gitu. Jadi kondisi keluarga gue waktu itu
nggak oke, bener-bener parah, ya bisa dibilang miskin. Karena dulu gue inget banget gue mau beli apa namanya, kayak pecel ayam. Gue mau beli pecel ayam itu harus minta sama nyokap gue dan akhirnya dibeliin. Terus gue makan ayamnya, nyokap gue nyuapin gue masih inget banget, gue masih kecil. Itu kayak mungkin kelas TK mungkin ya, TK atau di bawah TK gitu. Gue akhirnya dibeliin itu dan nyokap gue nyuapin gue, terus nyokap gue akhirnya makan sisa-sisa daging yang ada di tulang di ayam itu pakai sambal sama nasi. Terus akhirnya gue tanya, "Mah, kenapa mama nggak mau makan ayam gitu?" Nyokap gue bilang, "Iya soalnya mama emang doyannya ini makannya tulang." Dan bokap gue di situ nontonin kita makan doang gitu. Gue nggak tahu ya, bokap nyokap gue masih ingat atau enggak, tapi gue masih ingat dengan jelas cerita ini. Dan itu sampai sekarang tertanam sama gue gitu. Keluarga gue separah itu dulunya. Sampai puji Tuhan sekarang keluarga kita beda banget lah pokoknya. Sampai keluarga gue itu punya sesuatu gitu sekarang. Udah dari yang tadinya gak punya rumah, dari tadinya yang gak punya mobil akhirnya punya. Dari mungkin tadi rumahnya satu akhirnya puji Tuhan sekarang rumahnya lebih gitu. Which ya multiplikasi gitu dari Tuhan. Gue bersyukur akan hal itu, tapi intinya adalah gue gak bersyukur dengan kejadiannya pada saat itu. Jadi gimana caranya keluarga gue itu bisa akhirnya dapat multiplikasi dan dapat berkat. Intinya adalah bokap gue ke kerjaan yang baru yang sampai sekarang dan akhirnya bagus dapat uangnya. Nyokap gue juga punya bisnis baru yang akhirnya bagus. Itu ada mungkin di kelas gue kelas 3 atau kelas 4. Gue lupa tepatnya. Tapi ya mungkin di kelas 3 atau kelas 4. Dan akhirnya gue yang tadinya diperhatiin, gue tadinya didorong untuk menjadi seseorang yang punya kelebihan. Gue yang tadinya dirangkul banget sama bokap nyokap. Akhirnya gue kehilangan itu semua. Karena kebetulan I love you papa. Ya tapi dulu bokap gue itu agak ciong kalau kata orang Cina ya. Ciong sama gue. Jadi kalau gue salah dikit keplak gitu. Gue jatuhin gelas keplak gitu. Beneran kayak gitu. Gue gak bercanda tapi sekarang bokap gue cinta banget sama gue dan sayang banget sama gue gitu. Oke, next. Jadi awal keluarga gue bisa sampai keuangannya bagus adalah bokap gue dapet kerjaan baru yang bagus, nyokap gue juga punya usaha baru yang bagus gitu. Dan akhirnya dua-duanya pun dapat uang dan nyimpen. Tapi yang gue gak senang di keadaan itu adalah gue tuh kayak ditinggal gitu. Gue waktu itu cuma diurusin sama nenek gue. Jadi nenek gue itu ngurusin gue banget dari gue SD itu. Dan ya gimana sih, beda lah antara sayang orang tua dan popo gitu. Dan ya gue juga sayang banget sama popo gue, tapi maksudnya yang gue harapkan adalah pada saat itu ya, orang tua gue tuh bisa perhatiin gue. Karena gue dulu dipaksa untuk berprestasi, gue dari SD dipaksa untuk juara, tapi giliran gue juara, lu gak ada. Waktu gue dapat penghargaan, waktu SD, mereka gak dateng. Waktu gue dapat penghargaan, ya mereka datang cuma ambil jasa terus pulang. Itu pun nyokap gue doang gitu, bokap gue enggak. Terus waktu gue waktu itu gue intinya juga lomba-lomba dan lain sebagainya, gue dapat menang lomba nih, lu gak datang juga. Terus dulu lu, yang gue pikir waktu itu ya, dulu lu maksa gue untuk berprestasi, ya tujuannya apa gitu. Kalau sekarang ujung-ujungnya lu tinggal juga, ya gue senang dengan harta yang lu kasih ya. Gue dapet, dulu gue dapet tab, gue dapet ini itu yang mungkin sebelumnya gue gak punya. Gue punya PSP akhirnya, yang sebelumnya gue gak punya. Tapi satu yang gue gak dapet, kasih sayang dari orang tua. Kalau di psikologi ini namanya neglectful parenting gitu. Parenting style namanya neglectful. Dimana anak itu dibiarin gede aja gitu. Pokoknya gue urusin, yang penting lu gede. Nah kesannya kayak gitu pada saat itu. Jujur, gue agak kecewa sama orang tua gue pada saat itu. Dan apa yang gue lakukan? Akhirnya di kelas 5 atau 6, adik gue itu lahir. Adik gue yang kedua. Kita bedanya jauh banget, 10 tahun. Dan gue makin merasa, kayak dulu gue susah-susah loh untuk dapetin sesuatu. Gue sempat ngerasain susahnya loh sama bokap nyokap. Lu datang ke dunia udah enak, disayang lagi. Gue yang selama ini craving kayak minta gitu, tolong dong perhatiin gue udah punya prestasi yang tadinya lu mau lihat gue berprestasi gitu. Dan gue kasih itu, nilai gue ya di atas 90 semua dan lain sebagainya. Ya bagus banget lah untuk anak SD pada saat itu, bagus banget gitu. Bahkan gue dapet juara gitu di kelas, tapi gak dilihat. Dan yang kesannya ya karena anaknya baru lahir, mereka lebih merhatiin dong adik gue karena lebih rapuh. Tapi mungkin karena saat itu pikiran gue belum
terbuka dan gue juga masih kecil. Jadi gue masih iri sama adik gue. Dan gue bilang kayak enak banget dia main lahir. Udah dapat semuanya. Dapat harta, dapat sayang dari orang tua gue juga. Waktu itu gue bete banget. Dan akhirnya sampai kelas 5, sampai kelas 6 itu gue belum dapat apa yang gue mau gitu. Yaitu kasih sayang dari bokap nyokap. Karena mereka benar-benar pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. Mungkin untuk teman-teman yang udah mulai mau merencanakan pernikahan dan mau punya anak juga, mungkin ini suatu pembelajaran yang bisa kalian dengar juga. Siapa tahu kalian ternyata juga workaholic yang mencari uang yang dengan embel-embel demi anak, tapi ternyata anaknya pun gak senang. Nah ini yang dilakukan sama orang tua gue gitu. Akhirnya gue tuh masuk ke satu komunitas di mana komunitas itu yang apa ya, yang mengubah gue banget lah, yang bikin gue seneng, yang bikin gue bahagia. Komunitas apa itu? Itu adalah komunitas beatbox. Yes, gue tuh bisa beatbox. Mungkin belum pernah lihat. Ya, gue kasih contoh beatbox itu apa? Beatbox itu kayak vocal percussion, kayak meniru suara-suara tertentu. Yang paling sering sih suara drum, kayak ya kayak gitulah kira-kira. Udah lama banget gue gak beatbox. Tapi kira-kira begitu bunyinya. Dan pada saat itu sebenarnya gue juga gak bisa. Gue cuma senang aja ketemu mereka, ngumpul dan sebagainya. Dan gue gak merasa, gue gak merasa hampa gitu. Gue nyari kenyamanan di tempat lain karena gue gak nyaman di keluarga gue gitu. Gue gak nyaman di rumah. Gue pengen cari di mana tempat gue nyaman. Akhirnya gue ketemu di komunitas itu kan. Dan di komunitas itu akhirnya gue ngerti apa itu rokok. Gue ngerti apa itu minum. Dulu gue inget banget nih by the way bokap nyokap gue gak tahu jelas ya. Gue udah pernah cerita sama nyokap gue gitu. Gue pertama kali ngerokok kapan. Tapi kayaknya bokap gue belum tahu. Jadi untuk papa mohon maaf sebelumnya belum cerita jelasnya. Tapi saya yakin Anda sebenarnya tahu saya pernah merokok gitu. Sekarang sudah tidak, puji Tuhan. Dan yang lainnya juga sudah tidak gitu. Tapi ya bokap nyokap gue karena mereka ya bisa dibilang neglect gitu. Jadi gue agak tidak diperhatikan. Gue cuma yang penting ada di rumah kalau mereka pulang. Sebelum mereka pulang ya gue kayak gitu. Gue ikutan ngerokok. Dulu gue inget banget anak kelas 6 SD bisa minum tuak tuh udah aneh banget sebenarnya. Tahu tuak aja sebenarnya udah aneh gitu kan. Gue minum bareng-bareng teman-teman gue. Dan ya gitu. Jadi keseharian gue sampai SMP kayak gitu. Akhirnya bokap nyokap gue itu merasa gue mulai bandel dan emang harus dipindahkan dari sekolah tersebut. Akhirnya gue pindah sekolah ke sekolah yang baru. Dan ternyata akhirnya gue kena bully lah intinya karena anak baru gitu kan. Yang sebelumnya emang udah ngumpul-ngumpul, udah punya gengnya. Yang gue mau cerita di sini adalah pertemanan gue ini akhirnya berlanjut ke sekolah baru, yaitu gue di sekolah informal, sekolah mengenai bisnis gitu lah. Jadi akhirnya gue sekolah bisnis yang informal dan gue juga lumayan berprestasi di sana. Lalu akhirnya gue punya semangat baru, ya gue bisa bisnis. Kalau misalkan kalian tanya, lalu abis sekolah bisnis bener gak? Enggak, tentu tidak. Saya sudah punya uang, anak masih kecil, maksudnya anak kecil, sudah punya uang dan pernah bandel. Wah makin parah dong tentunya. Tidak makin baik pada saat itu. Dan bokap nyokap gue pun gak tahu gitu kan. Karena yang mereka pikir adalah, oh ya udah gue udah sayang sama anak gue selesai. Gue kasih bekal sama anak gue selesai. Tapi ternyata enggak gitu. Mereka tetap harus kasih sayang ke gue gitu. Intinya fokus gue gak ke arah kasih sayang mereka karena sekarang mereka sangat menyayangi gue sangat cinta banget sama mereka. Kita semua udah saling mengampuni gitu. Love you Om Botak, love you Tante Genit ya. Jadi kami sangat oke. Tapi yang gue mau bahas di sini adalah si komunitasnya ini. Jadi gue sadar banget waktu gue ada di komunitas yang beatbox itu, yang padahal gue juga gak belajar beatbox. Gue belajar beatbox akhirnya di SMP, belajar sendiri. Gue bisa beatbox bukan di sana gitu. Tapi malah gue jadi bandel karena teman-teman gue begitu semua. Terus akhirnya gue masuk ke sekolah bisnis. Gue mulai kebuka nih pikiran gue soal bisnis. Gimana cara ngatur uang, gimana cari modal, gimana bikin strategi bisnis, strategi marketing, campaign itu apa. Terus masalah HPP dan sebagainya. Anak SMP gue udah belajar. Dan gue belajar di mana? Di komunitas tersebut. Jadi komunitas itu influence baru ke gue. Dan akhirnya by the way gue sekalian cerita, gue tuh masuk di FLCC itu SMA. Waktu itu kondisi gue masih agak lumayan bandel, tapi udah mulai berkurang lah bandelnya. Gue tuh diajak sama mentor gue namanya Coronal, love you Coronal.
Ya, Cornel ini ngajak gue dan dia bisa nerima gue lah dengan kondisi gue seperti itu, dan dia mengajarkan gue, host lu tuh harus lebih baik lagi kayak gini, arahnya ke sini, dan FLCC itu jadi influence gue yang bagus lah. Jadi gue percaya teman-teman di sini pun mungkin merasakan hal yang sama waktu diterima di gereja ini gitu. Kita diterima as human yang emang ya udah manusia, lu mau apa sih, mau ekspektasi selebih apa sih? Ya kayak gitu. Nah, komunitas ini dalam sini tuh menginfluence gue juga untuk kenal sama Tuhan. Kenal kasihnya Tuhan. Karena gue tuh pernah ada sakit hati sama gereja yang tukang ngomongin gitu loh. Karena dulu gue di gereja kecil gitu lah. Keluarga gue intinya diomongin karena satu dan lain hal yang sebenarnya bikin kami gak nyaman di gereja tersebut. Dan akhirnya kami cabut dan akhirnya gue sempat gak gereja juga gitu. Dan akhirnya gue masuk ke tempat ini, komunitas ini yang bisa influence gue. Yang bisa ngasih kenyamanan baru buat gue gitu. Walaupun saat itu sebenarnya gue sama bokap gue pun udah damai. Tapi akhirnya gue mulai bisa diarahkan dengan lebih baik. Setelah gue meninggalkan komunitas gue yang lama. Karena waktu gue di komunitas bisnis itu pun, gue masih main sama teman-teman gue yang di komunitas sebelumnya yang bikin gue bandel. Teman-teman gue yang bikin gue bandel. Akhirnya sampai sekarang gue masih kontak sama mereka, tapi kita nggak terlalu deket karena gue nggak mau terlalu terinfluence lagi sama mereka. Karena gue takut gue akan balik lagi ke arah sana. Jadi yang mau bahas di sini adalah sebenarnya pertemanan itu penting loh untuk influence kita. Pernah denger gak istilah ini? Kalau lu mau jadi tukang ojek tanpa diskreditkan pekerjaan apapun ya. Kalau lu mau jadi tukang ojek, lu tinggal ngumpul sama tukang ojek, lu bisa jadi tukang ojek. Kalau lu mau jadi pedagang, ya lu ngumpul aja sama anggota pedagang. Kalau lu mau jadi investor saham, ya lu main sama investor saham. Kalau lu mau jadi pebisnis yang bener-bener entrepreneur gitu, lu mainnya sama mereka. Nah, dari quotes ini atau konsep ini, lu harusnya bisa ngerti kalau teman-teman lu yang yang saat ini bareng-bareng sama lu, itu bisa influence hidup lu sebegitunya. Karena nggak ada satu manusia yang sangat kuat untuk dapat value yang banyak, dapat influence yang lebih besar dari dirinya dia gitu. Karena kita tuh nggak sebesar itu. Mungkin kalau ada yang bilang, iya gue mah santai, teman-teman gue bandel, gue enggak. Ya mungkin belum. Kayak batu sekeras apapun ditetesin air sebanyak mungkin berkali-kali bertahun-tahun dan dalam waktu yang lama ya hancur juga gitu. Mau lu punya stronghold apa sih namanya? Apa sih itu? Stronghold ya benteng lu mau oke, lu mau punya benteng setinggi apapun, sekeras apapun, kalau mereka udah punya strategi atau mereka terus-terusan mencoba menghancurkan, dia bisa hancur. Ya sama kayak hidup lu gitu. Kalau lu mikir kalau teman-teman lu, ya gue gak apa-apa temenan sama orang bandel. Santai aja karena gue kuat kok. Mungkin belum saat ini lu hancurnya gitu. Mungkin ntar sore, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan. Karena mereka berkali-kali masukin value-nya mereka ke lu. Kayak pembahasan gue di sesi sebelumnya, justru kita yang bisa influence orang. Tapi kalau elunya tetap bersikeras di situ dan gak bisa influence orang, kenapa enggak lu justru cari komunitas yang tepat? Oke, mungkin gue tahu di sini ada beberapa teman yang merasa kayak gue gak bisa ninggalin teman gue deh. Gue takut kehilangan teman deh. Gini. Gue kasih satu contoh. Di saat lu lagi jalan, lu pergi ke suatu tempat yang panas banget, gak ada orang jualan air. Panas banget tempatnya. Lu haus banget. Lu udah di jalan berjam-jam. Lu udah haus banget, lu berasa lu dehidrasi. Di depan lu ada racun, lu minum gak? Sekarang gue tanya, ulang ya. Lu udah capek banget, lu udah haus banget, lu udah dehidrasi. Terus depan lu ada racun. Lu haus loh, itu bentuknya cair. Lu minum gak? Lu pasti gak mau minum dong. Karena lu tahu racun itu bikin mati. Mungkin lu akan lebih jalan lagi untuk cari air yang bisa melegakan ya dahaga lu gitu. Sama sebenarnya kayak pertemanan. Kalau lu udah tahu dia toksik, kalau lu udah tahu dia bikin hancur lu, seharusnya lu juga tahu lu lebih baik lu jalan sedikit, lu cari lagi, lu effort lagi cari teman baru. Buat apa? Buat melegakan dahaga lu. Karena percuma lu punya temen yang kerjanya kayak, lu mah gak asik kalau gak mabok, lu gak asik kalau lu gak ngerokok bareng kita, lu mah gak asik kalau gak bareng-bareng sama kita, gue gak mau main sama lu lah kalau misalkan lu gak mau ikut gue ke klub. Tujuannya apa? Ujungnya di mana?
temenan kayak gitu, ya toksik sama kayak racun gak ada bedanya. Ya terus lu buat apa kayak, iya jalan bareng asik, woi ini temen asik-asikan gue nih. Tapi kan lu gak tahu tujuan asli mereka apa. Ya menurut lu mereka solid, ya saat ini. Ada yang berani jamin? Gue gak bilang komunitas kita paling bener. Gue gak bilang komunitas kita itu paling baik. Tapi yang gue bilang adalah lu harus cari komunitas yang bener dan baik. Salah satunya apa? Salah satunya kita. Ya gue mau flexing aja. Emang bener komunitas kita tuh saat ini emang udah maksudnya one of yang baik gitu di daerah sini. Karena kita diajarkan untuk nerima. Kita diajarkan untuk kasih value yang baik. Kita kasih impact dan influence yang baik gitu. Justru kita sekarang yang di sini harus coba cari orang-orang di luar sana yang bisa kita influence. Bukannya kita terinfluence dari mereka. Sekali lagi gue ulang. Kita di sini tujuan kita adalah untuk influence mereka. Bukannya kita dapat influence dari mereka. Percuma lu udah di komunitas ini tapi lu gak bisa influence mereka. Bahkan malah lu akhirnya ketarik sama mereka. No. Kalau lu tahu mungkin lu belum sekuat itu. Ya lu bertahan dulu aja. Kalau lagi main bola nih. Main bola, main basket atau olahraga apapun. Contoh gue tuh main paintball. Sama teman-teman gue. Kita kalau main paintball nih kita tahu nih kondisi di mana oh kayaknya lawan kita nih orangnya attacker banget. Oke. Kita jangan attack deh. Kita defend dulu. Sampai mungkin kita bisa nyerang di bagian mananya, kita baru attack. Ada bolongnya. Kayak gitu. Kalau lu gak bisa influence dia kayak, aduh kayaknya gue diserang terus nih sama value-nya dia. Mending gue mundur dulu deh. Mending gue step back dulu deh. Mendingan gue defend dulu deh diri gue. Waktu lu lihat celahnya, oke gue influence dia. Oke gue mulai attack nih. Kemana nih gue bisa influence dia nih? Oh dia ada masalah di sini di keluarga. Oke kayaknya gue bisa bantu nih. Oh dia ada masalah di sini. Oke gue bisa bantu nih. Jangan malah dia yang ngelihat kelemahan lu dan dia masuk buat nyerang lu. Ngerti konsepnya? Oke maaf ya gue agak menggebu-gebu sampai agak keringetan nih. Mohon maaf. Oke. Ya sebelumnya kita buka dulu ayat biar makin Kristen. Oke ini gue bacain ya. Ada di Amsal, salah ketik. Oke. Ada di Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya. Tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Seperti biasa gue tuh orang yang penasaran, lumayan kritis. Kalau ngebaca satu ayat, pengen gue gali lagi. Gue baca per kata-kata, gue masih belum nangkep nih. Akhirnya gue coba baca yang ayat di Inggrisnya gitu. Kalian bisa baca sendiri. Karena waktu gue tinggal dikit banget. Inti dari ayat ini adalah sebenarnya kalau tadi lebih ke arah penggembalaannya. Kalau sekarang ini lebih ke cari temen tuh hati-hati. Kalau lu orang bener, lu tuh harus cari temen tuh hati-hati. Lu tuh harusnya tahu komunitas lu yang benar di mana. Ini yang gue tangkap dari ayat ini di versinya yang NIV ya by the way, yang gue baca. Nah, kalau lu tahu gimana caranya untuk dapat temen dengan baik, dapat komunitas dengan baik, lu tuh harusnya selamat. Lu tuh harus santai aja gitu. Lu gak usah merasa bersalah dengan hidup lu. Karena gue yakin kalau lu punya komunitas yang mungkin bikin lu aneh-aneh, bikin lu gak bener, bikin lu jelek gitu. Ya lu gak tahu ujungnya di mana. Lu pasti gak yakin dong, lu bener dong. Ya lu tahu sebenarnya mungkin lu salah gitu. Tapi ya mau gimana ya itu teman gue. Ya, pasti lu tahu lah di posisi di mana. Oh wah ini beneran nih kayaknya gue kondisinya lagi salah nih. Kayaknya gue lagi lakuin yang gak bener deh. Tapi teman-teman gue bareng gimana dong. Ya itu balik lagi yang ke racun tadi. Lu gak mungkin mau minum racun kan walaupun lu haus. Ya lu cari airnya di mana. Gitu. Oke. Dan menurut gue, untuk kalian yang masih terjebak di kondisi di mana hidup kalian mungkin masih di teman-teman yang gak oke menurut kalian, masih di tempat yang toksik, masih di tempat yang mungkin gak bisa membangun kalian, yang mungkin inner circle kalian itu orang-orang yang gak bisa ngebantu hidup kalian juga gitu. Kayak teman-teman dekat kalian malah ngehina-hina kalian waktu kalian mau cerita, malah mereka bilang harusnya lu bersyukur.
Atau waktu kalian mau sedih-sedih cerita dan deep talk, mereka malah bilang kayak, ya udah nyelesain masalah pakai mabuk. Banyak loh sekarang anak muda yang kayak gitu. Gue gak tahu ya kalian merasakan ini atau enggak. Gue gak tahu emang gue terlalu bandel atau gimana. Gue gak ngerti. Tapi kita gak bisa tutup mata dengan keadaan ini gitu. Karena gue yakin teman-teman kita beberapa merasakan ini juga. Dan pesan gue satu. Jangan lupa untuk guard kita punya diri dan inner circle kita. Karena itu berpengaruh buat hidup kita. So, gue mau doa buat teman-teman semua yang masih merasakan ini. Dan untuk teman-teman semua yang mungkin tidak merasakan ini pun, mungkin kita juga bisa berdoa untuk diri kita agar kita masih di kondisi ini. Oke, let's pray. Terima kasih Bapak untuk hari ini. Bapak, kami mendengarkan firman-Mu satu kali lagi ya Bapak. Hari ini kami mengerti dengan jelas bahwa kami perlu punya teman-teman yang influence-nya baik. Punya teman-teman yang value-nya baik. Punya teman-teman yang bisa menjaga kita, bukan menghina kita. Punya teman-teman yang bisa defend kita, bukan attack kita Tuhan. Tuhan, kami mau mungkin terima kritik. Tuhan, mungkin kami mau untuk diserang secara opini bila kami salah. Tapi Tuhan, kami masih manusia, kami gak mau hidup kami cuma jadi toksik. Hidup kami dilingkupi dengan banyak racun dari teman-teman kita. Tuhan tolong Tuhan. Kami hari ini berdoa khususnya untuk teman-teman kami yang masih dalam lingkup inner circle. Mereka yang toksik dari keluarga, pertemanan, persahabatan, pekerjaan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan membebaskan kami dari toxic relationship ini ya Tuhan. Apapun itu dari pacaran, temenan dan lain sebagainya, kami percaya Tuhan akan menjaga kami. Karena Tuhan pernah janji, Tuhan akan jaga kami dari ujung rambut sampai ujung kaki ya Tuhan. Tuhan tutup bungkus darah-Mu, hidup kami berikan kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan agar kami dapat terbebas ya Tuhan. Dari belenggu ini ya Tuhan. Tuhan, kami percaya kami hanyalah manusia biasa. Maka kami harus menyerahkan seluruh hidup kami agar kami bisa terbebas sebebas-bebasnya dari masalah belenggu ini dan toksik ini ya Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak yang bisa menginfluence baik, bukan terinfluence yang buruk. Tuhan, kami mau kami keluar sana dengan cahaya, bukan kami terinfluence dari kegelapan di luar dunia ini ya Tuhan. Tuhan, dunia ini udah penuh dengan kegelapan, maka dari itu kami perlu jadi cahayanya ya Tuhan. Bukannya kami ikut-ikutan jadi gelap. Tuhan, kami mau banyak anak muda yang akhirnya bisa bersama-sama dengan kami di komunitas ini, agar mereka bisa tahu gimana rasanya jadi terang. Gimana sih rasanya value-nya Tuhan? Gimana sih kasihnya Kristus? Gimana sih rasanya dipeluk sama Kristus tuh gimana sih? Kami tuh mau anak-anak muda di sini bisa bareng-bareng sama kita. Bisa bareng-bareng belajar bahwa Tuhan adalah kebenaran. Kristus adalah kebenaran. Tuhan, biar setiap kami di sini dapat terinfluence dengan baik. Memiliki value yang kuat, memiliki value yang baik. Dan kita dapat menyerang ya Tuhan. Kegelapan di luar sana, kita dapat menyerang dengan sinar kita, dengan terang kita. Dan kami yakin ya Bapak, kami akan menang karena kami di pihak Bapak. Terima kasih Bapak untuk semuanya yang telah Bapak berikan. Biar firman kali ini gak cuma jadi pendengaran kami, tapi kami bisa melakukannya ya Tuhan. Kami gak mau semua firman ini cuma kami dengar doang terus ya udah selesai. Enggak. Tapi biar kaki kami melangkah, biar tangan kami melakukan, biar pikiran kami mengingat. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Teman-teman Nation, sebelum kita menerima perjamuan kudus hari ini, yuk kita siapkan hati kita dan hidup kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur untuk roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah-Mu yang Kau curahkan buat setiap kami, yang menjadi perlindungan setiap kami. Kami mau menerima perjamuan kudus pada hari ini. Sucikan hati, pikiran, hidup kami, untuk kami dapat menerima perjamuan ini dengan cara yang layak dan berkenan di hadapan-Mu. Dengan segenap hati kami bawa setiap kehidupan kami. Darah Yesus
menyucikan setiap kami dari segala dosa-dosa kami. Dan biarlah hari ini kami boleh masuk di dalam perjamuan kudus ini dengan cara yang benar dan layak di hadapan Tuhan. Mari teman-teman, kita angkat roti di tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Teman-teman, bukankah roti yang kita makan ini adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Yuk kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dia mengambil cawan sesudah makan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Teman-teman Next Gen, bukankah anggur yang kita minum ini adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu. Kami berdiri di hadapan tahta-Mu, menerima kasih karunia dan pertolongan pada waktu yang tepat ya Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, memuji dan menyembah-Mu. Ya Ralamaya Shandana Lamaya, Ya Rabo Ya Namase Anaralamaya Shanda. Kami memuji, kami berterima kasih buat kebaikan-Mu, buat kasih-Mu yang tak pernah berhenti mengalir dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari hati kami mau memuji, meninggikan dan bersyukur, menghormati Engkau Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap tubuh dan darah-Mu yang tercurah menebus hidup kami. Kami mengucap syukur untuk setiap pengorbanan-Mu dan rancangan-Mu yang Kau bukakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau memberkati hidup kami. Kau berkati teman-teman dimanapun mereka ada. Berkat-Mu yang terbaik tercurah atas setiap hidup mereka. Seisi rumah mereka, berkat-Mu berlimpah-limpah atasnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jagai setiap teman-teman kami di dalam keluar dan masuk mereka, dimanapun mereka ada. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan kami minta Roh Kudus-Mu turun atas hidup mereka, menuntun mereka, melindungi, menyertai, dan menjaga mereka.
pemeliharaan Tuhan yang sempurna atas setiap keluarga mereka, atas setiap sekolah, kuliah mereka, pekerjaan mereka. Kau memberkati setiap keluarga demi keluarga. Damai sejahtera, sukacita dan kasih-Mu memerintah, bertahta atas mereka semua, atas keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Pakai setiap kami, anak muda-Mu, untuk menjadi alat-Mu hari-hari ini. Mereka akan bangkit, mereka akan bersinar, mereka akan menjadi terang di dalam setiap komunitas mereka, dimanapun mereka ada, di dalam setiap keluarga mereka. Mereka bangkit menjadi terang, bangkit menjadi pahlawan-pahlawan-Mu ya Tuhan. Pakai setiap mereka, bukan hanya bagi komunitas mereka, tapi juga buat kota kami, buat bangsa kami, dan juga bagi bangsa-bangsa. Kau pakai setiap anak-anak muda-Mu, teman-teman kami semua. Jamah hidup mereka. Yang terbaik Tuhan sediakan buat setiap hidup mereka. Rancangan-Mu terjadi, kehendak-Mu nyata dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau terus mengendalikan, memegang penuh kendali atas bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh masuk di dalam rencana Tuhan, kehendak Tuhan yang terjadi atas bangsa kami. Dan kami boleh melihat penuaian jiwa-jiwa terjadi atas Indonesia ya Tuhan. Roh Kudus-Mu Kau curahkan buat setiap kami semua, buat setiap rakyat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari ujung barat sampai ujung timur, kuasa-Mu melingkupi bangsa kami. Kami menyerahkan pemerintahan yang ada. Berkati presiden kami, wakil presiden kami. Berkati para menteri, aparat keamanan, TNI, Polri, setiap aparat negara dari pusat sampai daerah. Kau memberikan roh takut akan Tuhan atas mereka semua Tuhan. Sehingga apapun yang mereka putuskan, semua Tuhan tetap turut campur tangan. Di dalam nama Yesus, setiap siasat orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang mencoba-coba untuk menjauhkan dari rencana Tuhan buat Indonesia, kami gagalkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu melawat bangsa kami. Roh Kudus-Mu menjamah Indonesia. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah berkat yang berlimpah-limpah turun atas setiap hidup kami. Mari teman-teman kita angkat kedua tangan kita semuanya. Berkat Allah Bapa kita, cinta kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pengurapan kuasa, pertolongan dan penghiburannya menyertai setiap hidup kita mulai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati, sama-sama katakan amin.